Optimisme publik tanah air jelang laga melawan Jepang kian meningkat. Hal itu tidak terlepas dari suksesnya proses sumpah WNI yang telah dilakoni oleh pemain anyar yakni Kevin Dykes. Ya, Kevin akhirnya secara resmi telah sah menjadi WNI setelah menjalani sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark pada Jumat 8 November waktu setempat. Dan setelah menjalani sumpah, pemain berusia 28 tahun tersebut pun langsung melanjutkan proses untuk membuat kartu tanda penduduk dan juga paspor Indonesia. Kemudian Kevin Dykes tinggal menjalani proses perpindahan federasi dari Belanda atau KNVB ke Indonesia atau PSSI. Nah, yang jadi poin di sini, apakah Kevin bisa langsung debut pas lawan Jepang mengingat waktu pendaftaran yang beneran mepet? Menurut kabar yang ada, proses perpindahan federasi Kevin Dykes sudah kelar. Bahkan dikabarkan kalau Kevin akan berangkat dari Copenhagen, Denmark menggunakan Qatar Airways pada Senin 11 November dan dijadwalkan tiba di tanah air pada Selasa 12 November pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tentu saja kabar ini sangat membahagiakan sebab akhirnya pemain Eredivisie ini bisa memperkuat timnas Indonesia yang akan berjibaku lawan tim terkuat Asia yaitu Jepang. Dan hadirnya Kevin yang bisa main sebagai bek tengah, bek sayap dan juga gelandang bertahan benar-benar akan membuat option coaching menjadi lebih banyak. Apalagi timnas Indonesia telah dipastikan tidak bisa diperkuat oleh sang bek andalan Miss Hilgers yang mengalami masalah hamstring. Hal ini juga telah dikonfirmasi langsung oleh manajer timnas Indonesia Sumarji, di mana pria berkacamata itu menyatakan dengan berat hati bahwa skuad Garuda harus tampil tanpa Miss Hilgers. Sumarji menuturkan bahwa Hilgers tidak akan datang ke Jakarta pada pekan ini dan masih akan fokus untuk menjalani proses pemulihan cedera. Dengan dipastikannya Miss Hilgers yang absen ini, Kevin Dykes diprediksi akan dimainkan coachnya sebagai bek tengah sebelah kanan dalam pola 3-4-3. Kevin juga dikenal sebagai pemain versatile player alias pemain yang dapat beroperasi di beberapa posisi. Tak bisa dipungkiri bahwa merapatnya Kevin Dykes merupakan hal yang paling dinanti-nantikan oleh seluruh publik tanah air. Bahkan salah satu pemain timnas Indonesia, Rafael Strijk, ikut senang dengan kedatangan Kevin Dykes yang bisa memperkukuh lini belakang skuad Garuda. Hal ini memang tak terlepas dari penilaiannya tentang pemain FC Copenhagen itu yang dinilai memiliki kualitas di atas rata-rata dan berharap bisa berbuat banyak untuk tim merah putih. Bomber Brisbane Roar itu juga mengaku tidak sabar ingin segera memperkuat timnas Indonesia bersama Kevin Dykes dan dengan yakin bahwa Kevin pasti akan membantu meningkatkan permainan di tim merah putih. Di sisi lain, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengaku tambah bersemangat dan tidak sabar untuk segera bertanding melawan Indonesia. Menurutnya, dengan komposisi yang ada saat ini plus masuknya Kevin Dykes benar-benar membuat Indonesia jadi tim yang lebih kuat. Itulah kenapa meskipun di atas kertas Jepang 70% lebih diunggulkan, pelatih 56 tahun tersebut tetap akan berusaha keras untuk menerapkan taktik terbaik karena pastinya tim Indonesia yang dihadapi nanti jauh berbeda dari saat Piala Asia awal tahun kemarin. Saya rasa Indonesia adalah negara dengan budaya sepak bola yang fanatik. Sebagai bagian dari penguatan tim, mereka menaturalisasi pemain-pemain yang memiliki akar Indonesia untuk bermain bagi tim nasional. Sebagian besar pemain yang dinaturalisasi pun berkiprah di Eropa. Tim ini berbeda dengan tim Indonesia sebelumnya dan bahkan lebih kuat dari saat Piala Asia. Ungkap Hajime Moriyasu yang dikutip dari media Jepang Hochi Shimbun. Tak hanya Hajime Moriyasu, pandit Asia yang juga merupakan komentator di Piala Asia Riz Roshan Rai juga menyebut bahwa timnas Indonesia dijagokan lolos ke Piala Dunia 2026 via putaran keempat. Tentu saja ada alasan khusus yang membuat Riz Roshan Rai menjagokan skuad Garuda. Roshan meyakini bahwa tim Merah Putih berpeluang lolos ke Piala Dunia karena kekuatan Garuda yang dinilai sudah cukup untuk bersaing di turnamen paling bergengsi itu. Akan tetapi, Roshan menilai bahwa tim Merah Putih tidak akan lolos langsung dari putaran ketiga, yang mana menurutnya pasukan Sintayong bisa mendapatkan tingkat ke Piala Dunia lewat putaran keempat dengan bertarung melawan Cina dan juga Bahrain.
Kiprah tim Merah Putih dalam misi meraih tiket Piala Dunia ini juga disoroti langsung oleh jurnalis senior sekaligus pandit sepak bola Jepang, Yoshiyuki Ozumi. Mengetahui timnas Indonesia yang dituntut untuk setidaknya meraih poin dalam 2 pertandingan kandang di bulan ini, Yoshiyuki menyoroti pemanggilan pemain Sintayong yang mana 13 dari 27 pemain yang dipanggil merupakan punggawa keturunan Eropa. Tak bisa dipungkiri, beberapa prestasi gemilang yang diraih timnas Indonesia memang tak lepas dari kehadiran para pemain keturunan. Hal ini jelas terbukti dari keberhasilan timnas Indonesia yang bisa mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk kali pertama sepanjang sejarah. Akan tetapi, walaupun kontribusi pemain naturalisasi tersebut cukup besar, tetap saja masih ada pihak yang cenderung kurang mendukung kiprah mereka di timnas Indonesia. Padahal untuk menghadapi tim-tim kuat Asia hingga negara dari benua lain diperlukan pemain-pemain berkualitas dengan kemampuan yang juga mumpuni. Kondisi inilah yang kemudian dikritisi oleh Yoshiyuki Ozumi, yang mana dalam sebuah artikelnya ia mengaku heran dengan pihak yang menyepelekan program naturalisasi. Apalagi jelang berhadapan dengan negaranya yakni Jepang, Yoshiyuki Ozumi tidak sungkan menyamakan fenomena pemain naturalisasi timnas Indonesia dengan tim Piala Dunia seperti Senegal atau Irlandia. Performa mengejutkan Senegal di Piala Dunia 2002 tak lepas dari kebijakan pelatih mereka saat itu yakni Bruno Metz yang memanggil pemain keturunan dari Prancis. Memang, Prancis memiliki keterkaitan dengan Senegal lantaran sejarah mereka yang pernah menjajah negara Afrika tersebut pada Perang Dunia II tahun 1940-an silam. Hal inilah yang membuat talenta berbakat Senegal banyak tersebar tidak hanya di negaranya sendiri, melainkan juga di Eropa, khususnya di Prancis. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa setelah Piala Dunia 2002, prestasi Senegal sampai saat ini cukup diperhitungkan sebagai negara kuat asal Afrika yang mampu bersaing dengan negara lainnya. Di sisi lain, Yoshiyuki Ozumi juga mencontohkan kembali negara yang sukses dengan pemain naturalisasinya yakni Irlandia, tetangga dekat Inggris. Menurutnya, Irlandia sampai sekarang masih rutin mencari pemain keturunan di sepak bola Inggris, di mana tak sedikit dari mereka yang baru menginjak negaranya saat dipanggil timnas. Kondisi inilah yang mengingatkan kepada sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia asal Eropa yang baru menginjakan kakinya di tanah air seusai dipanggil tim nasional. Oleh karena itu, Yoshiyuki Ozumi menekankan jika pemanfaatan talenta pemain naturalisasi timnas Indonesia ini layak didukung demi perkembangan dari sepak bola nasional. Ya, terlepas dari apapun, semoga saja perihal Kevin Dykes ia benar-benar bisa tampil saat laga melawan Jepang. Karena memang untuk melawan tim terbaik pun dibutuhkan skuad yang juga terbaik. Untuk itu, semoga hasil terbaik bisa didapat pas lawan Jepang, sehingga pas lawan Arab kita bisa menatap laga itu dengan kepercayaan diri yang juga lebih tinggi.